Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam yang terhormat Bapak Rian Arthur selaku dosen pengampu dari mata kuliah evaluasi pembelajaran dan teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan hasil ujian tengah semester saya, hasil pengerjaan em, untuk mata kuliah evaluasi pembelajaran. Pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Nasya Ciara Kamila dengan NIM 15036210010. Di sini terdapat kisi-kisi ulangan harian untuk mata pelajaran Ilmu Bahan Bangunan kelas 10 di SMKN 257 Jakarta. Untuk mata pelajarannya seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu Ilmu Bahan Bangunan. Untuk kelasnya kelas 10 dan semesternya semester 1. Untuk program kaliannya adalah bisnis konstruksi dan properti. Kurikulumnya 2013, alokasi waktunya 90 menit, jumlah soal 10 soal, dan bentuk soalnya adalah 10-10-nya adalah uraian. Untuk penyusunnya saya sendiri, Nasya Ciara Kamila. Jadi kita lihat isi-isinya. Ya, di sini ada kompetensi dasar yakni memahami spesifikasi dan karakteristik kayu untuk konstruksi bangunan. Sini untuk kelas 10, materinya pengawetan kayu, level kognitifnya aplikasi atau L2. Untuk indikator soalnya diberikan sebuah pernyataan terkait tingkat keawetan kayu. Peserta didik dapat menentukan proses pengawetan kayu yang dimaksud dengan tepat. Lalu untuk soal kedua, di sini materinya tentang sifat pemakaian jenis kayu, level kognitifnya analisis atau L3. Indikator soalnya disajikan sebuah gambar jenis kayu, peserta didik mampu menganalisa penggunaan jenis kayu dilihat dari sifat pemakaian kayu untuk konstruksi bangunan berdasarkan tingkat keawetan kayu dengan tepat. Lalu pada soal ketiga, materinya adalah ukuran kayu untuk konstruksi, level kognitifnya adalah aplikasi atau L2, dan indikatornya adalah diberikan sebuah pernyataan tentang ukuran kayu berdasarkan penggunaan. Peserta didik mampu menentukan ketentuan ukuran kayu bergajian dalam konstruksi bangunan berdasarkan penggunaan yang dimaksud dengan tepat. Lalu untuk soal nomor 4, materinya tentang sifat mekanik kayu, level kognitifnya analisis atau L3, indikatornya disajikan sebuah gambar mengenai beberapa arah kayu. Peserta didik dapat menganalisis sifat kayu serta saat memuai serta menyusut berdasarkan arah yang terdapat pada kayu dengan tepat. Soal nomor 5, materinya kecacatan pada kayu, level kognitifnya adalah L3 atau analisis, indikatornya diberikan sebuah pernyataan tentang perlunya mengetahui kecacatan yang terdapat pada kayu. Peserta didik dapat menganalisis jenis-jenis cacat kayu beserta gambar pada setiap cacat yang terjadi pada kayu berdasarkan sifat fisik kayu dengan tepat. Lalu untuk soal nomor 6, materinya adalah kayu olahan, level kognitifnya adalah aplikasi atau L2, indikatornya diberikan sebuah pernyataan terkait populasi pohon yang berkurang akibat penebangan pohon agar menghasilkan kayu untuk konstruksi bangunan. Peserta didik mampu menerapkan pemanfaatan limbah kayu sisa pembangunan agar sisa kayu dari pembangunan tidak terbuang sia-sia dengan tepat. Untuk soal nomor 7, materinya sifat-sifat fisik kayu. Level kognitifnya adalah analisis atau L3. Indikatornya disajikan pernyataan mengenai perbedaan sifat-sifat fisik kayu yang berbeda antara jenis yang satu dengan yang lainnya. Peserta didik dapat menganalisis faktor-faktor yang menjadikan sifat fisik antar kayu jenis satu dengan yang lainnya berbeda dengan tepat. Untuk soal nomor 8, materinya tentang sifat mekanik kayu. Level kognitifnya adalah analisis, indikatornya diberikan beberapa gambar terkait keteguhan dalam konstruksi kayu. Peserta didik dapat menganalisis jenis keteguhan yang dimaksud dengan tepat. Untuk soal nomor 9, materinya juga sama tentang sifat mekanik kayu. Eh, Level kognitifnya adalah analisis atau L3, indikatornya disajikan gambar konstruksi kuda-kuda kayu. Peserta didik mampu menganalisis alasan diperlukannya perhitungan yang sistematis dalam konstruksi kayu dengan tepat. Untuk nomor 10, materinya tentang kelas awet kayu dan kelas kuat kayu. Level kognitifnya adalah L3 atau evaluasi. Indikatornya adalah disajikan dua buah tabel mengenai klasifikasi kelas kayu. Peserta didik dapat menyimpulkan tujuan dari pemilihan jenis kayu untuk konstruksi bangunan berdasarkan klasifikasi kelas kayu, ditinjau dari kelas keawetan kayu dan kelas kuat kayu dengan tepat. Kemudian di sini terdapat kartu soal. Untuk nama sekolahnya SMKN 257 Jakarta, mata pelajaran ilmu bahan bangunan dan kelas 10. Di sini terdapat rumusan butir soal. Nomor 1, terdapat pernyataan bahwa kayu memiliki
kelas keawetan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, untuk jenis kayu yang memiliki tingkat keawetan yang rendah diperlukan pengawetan kayu. Dari pernyataan di atas, peserta didik disuruh untuk menentukan cara pengawetan kayu yang paling modern dan digunakan untuk keperluan komersil, lalu disuruh jelaskan pula cara kerjanya. Di sini kunci jawabannya adalah proses pengawetan kayu dengan cara tekanan dan vakum merupakan cara pengawetan modern dan digunakan dalam keperluan komersial. Selanjutnya, soal nomor 2, eh, terdapat gambar, lalu disuruh analisis sifat pemakaian jenis kayu pada gambar di atas. Untuk penggunaan kayu sebagai konstruksi bangunan, dilihat dari tingkat keawetan kayu. Pada gambar ini merupakan kayu berbau yang termasuk ke dalam kelas awet 1 dan 2. Ini digunakan untuk konstruksi berat yang terpengaruh hujan dan matahari. Berikut adalah kunci jawabannya. Untuk soal nomor 3, terdapat pernyataan yang menunjukkan bahwa terdapat SNI 0324451991 mengenai ketentuan ukuran kayu gergajian yang ada di pasaran yang dipakai dalam pembuatan bangunan rumah dan gedung. Nah, dari beberapa pernyataan di atas nih, ada beberapa jenis ukuran berdasarkan penggunaan kayu sebagai list dan jalusi, papan, reng, dan kaso. Di soal nomor 3 disuruh tentukan ukuran kayu yang digunakan untuk reng dan kaso. Eh, Sertakan ukuran tebal dan lebarnya dengan ketentuan satuan milimeter. Berikut adalah kunci jawabannya. Lalu untuk soal nomor 4, perhatikan gambar di bawah ini. Ada gambar eh, arah-arah radial yang sial aksial, lalu disuruh analisis sifat memuai kayu serta menyusut kayu berdasarkan arah pada eh, yang terdapat pada kayu. Ini untuk jawabannya, setiap panah pada penjelasannya. Selanjutnya, untuk soal nomor 5, kayu memiliki banyak manfaat dalam segala bidang. Ini merupakan pernyataan ya. Eh, Pemanfaatan kayu untuk konstruksi bangunan juga beragam. Mulai dari kayu untuk pintu jendela, maupun untuk kuda-kuda dan rangka atap. Nah, oleh karena itu, kita perlu mengetahui kualitas yang baik kualitas kayu yang baik untuk konstruksi bangunan dengan cara mengetahui kecacatan pada kayu supaya bisa menghindari dari kayu yang tidak bagus untuk konstruksi bangunan. Nah, terdapat pernyataan lalu kita menganalisis jenis-jenis cacat kayu berdasarkan sifat fisik kayu. Lalu di sini juga disuruh eh, tampilkan gambarnya, gambar pada setiap cacat yang terjadi pada kayu. Berikut adalah kunci jawabannya. Berikut adalah jenis-jenis cacat yang terjadi pada kayu. Untuk soal nomor 6, terdapat pernyataan kalau kayu ini merupakan bahan yang sering digunakan dalam konstruksi bangunan. Namun, semakin banyak pembangunan, pasti pohon-pohon ditebang dan populasi pohon menurun. Lalu, apa yang harus dilakukan oleh peserta didik supaya kayu-kayu tersebut dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, sehingga sisa-sisa kayu dari pembangunan juga bisa digunakan sebagai bahan untuk pembuatan sesuatu yang bermanfaat. Berikut kunci jawabannya, yaitu dengan cara memanfaatkan limbah kayu atau kayu yang tersisa dari hasil pembangunan dengan cara menjadikannya kayu olahan. Nah, kayu olahan ini tuh bisa dijadikan sebagai alternatif pembuatan furniture untuk interior rumah seperti wardrobe dan kitchen set ataupun kitchen set. Ini berikut adalah kunci jawabannya. Material kayu olahan juga lebih murah daripada yang kayu solid. Lalu kita ke soal nomor 7. Di sini juga terdapat pernyataan bahwa sifat-sifat fisik kayu ini berbeda antara kayu satu dengan yang lainnya. Lalu disuruh analisis faktor yang membuat jenis-jenis kayu tersebut berbeda dan mengapa sifat-sifat fisik kayu itu berbeda antara satu dengan yang lainnya. Berikut adalah kunci jawabannya. Di sini sudah di poin-poinin untuk berat jenis, faktor warna kayu, sifat higroskopik, faktor yang mempengaruhi berat kayu.
lalu yang mempengaruhi kepadatan atau kerapatan kayu. Ini merupakan sifat fisik kayu. Untuk soal nomor 8 ada gambar. Ini merupakan gambar keteguhan. Lalu peserta didik disuruh mengamati dan menjawab apa itu keteguhan, jenis-jenis keteguhan apa saja. Lalu apa saja keteguhan yang dialami dalam konstruksi kayu. Berikut adalah jawabannya. Di sini adalah keteguhan geser dan selanjutnya yang ini adalah keteguhan lengkung. Dan berikut adalah eh, penjelasannya yang lebih detail. Untuk soal nomor 9, ada gambar konstruksi kuda-kuda kayu, lalu disuruh analisis mengapa dalam konstruksi kayu diperlukan adanya perhitungan secara matematis. Untuk kunci jawabannya, karena perhitungan matematis itu berkaitan dengan sifat mekanik kayu, di mana dalam mekanika tersebut ini dikenal dengan istilah tegangan dan regangan. Lalu ada kuat lentur juga, yang kekuatan lentur atau modulus of elasticity, ya, seperti ini. Selanjutnya, soal nomor 10, terdapat beberapa tabel, dua tabel di sini, kelas keawetan kayu dan kelas kuat kayu. Nah, berdasarkan tabel kelas keawetan kayu dan kelas kuat kayu ini, peserta didik disuruh menyimpulkan tujuan dari pemilihan jenis kayu untuk konstruksi bangunan berdasarkan klasifikasi kelas kayu. Berikut adalah kunci jawabannya. Dengan pemilihan dan penggunaan kayu untuk suatu tujuan, ini memerlukan pengetahuan tentang sifat-sifat kayu. Nah, pemilihan jenis kayu yang tepat serta tersedia berdasarkan sifat-sifat yang dibutuhkan. Karena apabila jenis kayu yang dibutuhkan pada suatu konstruksi nggak bisa diperoleh jenis kayunya, maka bisa dipilih jenis kayu yang lainnya yang sesuai dengan sifat serta karakteristiknya. Nah, berikut ini adalah jawaban yang lebih detailnya. Selanjutnya ini adalah soalnya. Di sini untuk mata pelajaran ilmu bahan bangunan, alokasi waktunya 90 menit. Di sini terdapat nama, kelas no absen, dan soal-soal yang sudah tadi saya sebutkan dan jelaskan juga. Ikut adalah soal-soalnya. Eh, di sini soal-soal yang middle adalah soal nomor 1, 2, dan 6. Untuk sisanya nomor 3, 4, 5, 7, 8, 9. Dan 10 merupakan soal high order thinking atau HOTS. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.